Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti channel YouTube-nya Brother Indonesia. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng. Nah, kali ini saya akan berbagi video tutorial berikutnya tentang dokumen scanner. Kalau di video-video tutorial sebelumnya kita berbicara tentang PTouch, yaitu printer label dari Brother, kali ini tentang dokumen scanner. Oke, nah saya harap di era pandemi ini solusi video tutorial dari kami ini mampu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana sih cara menggunakan dokumen scanner dan bagaimana cara memanfaatkan beberapa fitur-fitur yang terdapat di dokumen scanner punya Brother. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama YouTube-nya Brother Indonesia. Oke, kali ini saya akan berbagi buat teman-teman semua dokumen scanner kita yang kecil, lucu, imut, yaitu ADS 1200. Ya, nah bisa teman-teman lihat di layar ya. Di sini kita ADS 1200-nya dia punya saudara, yaitu ADS 1200 dan 1700W. Bedanya adalah yang 1200 belum punya layar, 1700 sudah punya layar, dan 1700 punya wireless. Di 1200 dia hanya masih USB. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat, di sini dia ada dua ya, ada saklarnya, ada tombol. Kalau misalkan digeser ke kanan, dia untuk kartu. Kalau dia di kiri, untuk dokumen kertas, gitu kan. Nah, jadi ketika kita geser ke kanan, maka di sini ada gambar kartu nih. Kita bisa masukin kartu ke sini. Nanti dia bisa scan kartunya bolak-balik. Tapi kalau misalkan dia di sini, maka dia khusus untuk scan dokumen, bukan kartu. Oke, sedangkan kartu sendiri dari kita tidak merekomendasikan yang emboss, lebih cocok untuk kartu yang dia non emboss, ya. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan kebutuhan teman-teman. Ya, nah sekarang yang mau saya tunjukkan ke teman-teman adalah ADS 1200 ini kita install di Windows dan kita tes menggunakan kertas. Nanti kita akan tes juga menggunakan kartu ya, dari depan sini seperti apa cara kerjanya juga. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Seperti biasa kita akan berkunjung ke websitenya Brother. Kita buka di sini support.brother.com. Oke, dia akan langsung masuk ke webnya ini ya. Kita langsung ke Indonesia. Kita ke download, terus kemudian kita pilih scannernya seperti biasa, dokumen scanner. Oke, setelah dokumen scanner kita pilih ADS 1 series. Nah, kita pilih ADS 1200. Oke, nah ini dia sudah langsung auto detect ya di Windows 10 64 bit. Ini udah benar, maka saya klik OK. Oke, ini bahasanya saya pilih Inggris, mana Inggris. Oke, dia sudah Inggris. Oke, sini juga sama seperti ADS lainnya. Di sini ada full driver dan software package, ada paperport, uninstall tool, Brother, iPrint and Scan. Terus kemudian ada driver language switch. Jadi misalkan sudah terlanjur pakai bahasa Indonesia, mau ganti ke Inggris, bisa menggunakan ini switch tool. Dan juga terakhir ada firmware update. Maka kita pilih yang atas ya, full driver dan software package. Kita klik. Oke, terus kemudian agree to EULA and download. Oke, nah dia akan proses nih, start download. Nah ini dia cuman sebentar ya, hitungan detik ya. Oke, 126 mega nih, nggak terlalu besar. Cuma nanti ketika install, teman-teman masih harus mendownload Brother, iPrint and Scan. Tapi ketika installnya itu dia online downloadnya gitu. Kalau saran saya sih lebih baik setelah install tadi ya full driver dan software package, teman-teman harus download juga Brother, iPrint and Scan.
biar tidak terlalu berat ya ketika proses installnya. Berarti ini kita langsung saja saya close ya. Close. ADS 2200, nah ini ada di sini. Oke, dia akan dekompres dulu. Start. Oke, English, saya next. I accept, saya next juga. Oke, please wait. Nah, ini juga sama, dia bakal ngecek interface-nya. Semakin banyak interface yang didukung, maka dia akan semakin lama. Nah, untungnya dia hanya USB, jadi tidak terlalu memakan waktu cukup lama. Oke, ya sudah, kita next. Nah, ini kalau misalkan mau di custom, dipilih. Kalau saya sih, kalau yang begini saya lebih pilih custom ya. Saya nggak butuh ini, dan saya nggak butuh remote setup. Kenapa? Karena dia nggak ada koneksi network, jadi dia nggak butuh di remote setup. Karena kan ada keterangan this enables you to set up your machine from your computer. Jadi ini lebih banyak untuk kayak scan to USB-nya, kita mau setting konfigurasi dari sini. Ini bisa dilewat dulu aja. Oke, saya pilih scannernya aja dulu, drivernya. ADS 1200. Ya, di sini tadi tidak ada pilihan 1700W. Nanti ketika kita mau pakai yang 1700 untuk tutorial berikutnya, kita harus download 1700. Jadi kita nggak bisa pakai existing driver ini buat ADS 1700W. Oke, ini saya next. Nah, ini sudah selesai, saya finish. Oke, ini sudah selesai. Ini ready, right? Untuk ngecek nih, ada serial number-nya. Saya close aja. Saya close. Oh, ada update ya. Kelamaan nggak ya? Kelamaan deh, saya ini dulu aja. Select your machine. Saya akan pilih ini, ada 1200. Dia sudah ada. Oke. Nah, di sini dia statusnya sudah ready. Nah, kita bisa langsung tes ya, scan di sini. Kita scan. Terus kemudian di sini ada dokumen size, kita bisa atur, kita pakai auto aja. Terus kemudian untuk color setting kita pakai yang auto, jadi biar ketika ada hitam putih dia auto adjust ya, yang warna ikut warna, yang hitam putih ikut hitam putih. Resolusi saya pakai 300. Kemudian bolak-balik ya, saya pilih yang bolak-balik duplex. Kemudian di sini ada all settings, kita cek ya all settings ada apa aja. Yuk. Nah, di sini sama seperti yang tadi depan situ. Nah, di sini kita ada dokumen correction. Nah, dokumen correction ini kita ada fitur skip blank page. Kalau misalkan duplexnya hidup, skip blank page ini untuk membuang halaman yang kosong. Nah, ini di level ini untuk kita mengatur tingkat sensitivitasnya. Nah, kalau di sini dia normal nih, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga punya Autodesk Q. Ini Autodesk Q itu menormalkan dokumen yang miring ya. Jadi misalkan agak miring dia centang, maka dia akan lurus. Oke, terus kemudian di sini ada auto image rotation, jadi dia untuk memutar ya teksnya untuk bentuk semula asli dokumen itu. Terus kemudian di sini ada detect end of page, maka dia akan otomatis menyesuaikan berdasarkan halaman terakhir. Nah, terus ini ada remove bleed through, ini buat buang ini ya, background gambar belakang, background emang belakang ya. Oke, terus kemudian image quality sini kita bisa atur, terus hitam putih kita mau atur juga bisa. Kemudian fit control buat plastik. Oke. Nah, ini langsung aja kita scan ya. Kita scan, sudah ada kertasnya di feedernya.
Ya, sedikit berantakan karena nggak punya tray outputnya. Saya ambil. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia sudah keluar semua ya. Nah di sini kita bisa rotate nih. Nah ini kita bisa rotate. Kita juga bisa sisipkan insert new scan page before this one. Ya kita coba ya. Saya mau coba sisipkan kertas nomor berapa nih? Misalkan 5. Ya. Saya mau sisipkan kertas nomor 5. Oke, saya masukkan kertas nomor 5. Saya sisipkan di apa nih? Sebelum nomor 2, berarti 1 terus ke 5. Oke, kita coba ya. Plus ya, scan. Nah, kita lihat. Nah, betul kan? 1 terus 5. Jadi kita bisa sisipkan halaman nih di tengah-tengah sini. Oke, ini saya buang. Oke. Nah, di sini kita untuk menyimpan ya. Udah selesai kita scan. Kemudian kita mau simpan nih. Ada banyak pilihan. Kita bisa scan to PC, scan to cloud service, open in application, atau attach to email. Nah, ini misalkan save to PC. Nah, ini bisa formatnya ada JPEG, PDF, bitmap, dan macam-macam deh. Ini bisa kita pilih. Oke, misalkan saya pilih PDF nih. PDF. Setting sini ada pilihannya nih. Kita bisa mengompres atau mengecilkan ukuran size-nya. Jadi tidak terlalu berat. Biasanya dipakai untuk email. Ada sini semakin kecil, ini semakin besar. Oke, nah ini buat searchable PDF, ini ada OCR. Kalau misalkan teman-teman butuh searchable, di Indonesia juga ada di sini, bisa dipakai ya. Oke, terus kemudian nih buat high compress, buat bener-bener ngecilin banget nih. Oke, saya oke. Kemudian nih saya rubah ke dulu. Ini saya taruh di desktop. Nah ini sudah di desktop. Save. Nah ini udah ada satu. Nah ini multi page PDF. Nah dia ada 7 dari 7. Tinggal tarik ke atas. Nah, ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balik. Ini udah ada. Oke. Terus kemudian kalau scan to cloud, dia ada di Dropbox, Google Drive, di OneDrive. Tinggal teman-teman bisa coba, bisa dikoneksikan ya. Mungkin untuk tutorialnya kita di berikutnya tutorial menggunakan Brother iPrint and Scan tersendiri. Jadi dia tidak ngikut ke mesin, ya, jadi universal. Oke, cancel. Oke, ini tadi kita ke PDF ya. Sekarang kita coba ke image deh. Mana tadi? JPEG. Nah di JPEG ini fiturnya dia hanya mengecilkan aja, mengecilkan size. Misalkan ini deh, small banget ya, small abis. Nah, terus kemudian ini ada 7, maka nanti ada 7 file JPEG. Oke, kita save. Nah tuh benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jika kita ingin scan dengan format JPEG, dengan format gambar tapi dalam satu file, kita bisa pilih formatnya yaitu TIFF. Nah ini TIFF. Kita tes ya, save. Nah ini dia cuma satu nih. Kalau tadi kan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini cuma satu. Nah, cara bukanya kita harus pakai di nih Windows Photo Viewer. Nah, bisa dilihat page 1 of 7. Kita tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sampai di sini tutorial kita ADS 1200 untuk di Windows. Sampai ketemu di video tutorial scanner lainnya. Terima kasih.